Operasi hitung bilangan bulat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Berbagai contoh menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, suhu mula-mula sebuah ruangan periksa yaitu negatif 5 derajat Celcius. Setelah penghangat ruangan dihidupkan, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Jawabannya, diketahui suhu mula-mula negatif 5 derajat Celcius, suhunya naik menjadi 20 derajat Celcius. Ditanya, berapa besar kenaikan suhu pada ruangan? Penyelesaiannya, negatif 5 derajat Celcius ditambah 20 derajat Celcius sama dengan 15 derajat Celcius. Jadi, kenaikan suhu yang terjadi pada ruangan tersebut yakni 15 derajat Celcius. Kita menggunakan prinsip hutang dan bayar ya. Hutang dan bayar. Di mana dalam pemahaman ini, kita misalkan negatif 5 ini adalah hutang kita, lalu kita membayar 20-nya. Sehingga, kalau kita pikirkan secara baik-baik, maka hutang kita akan berkurang atau selesai. Dan kita mendapatkan 15 kembaliannya. Baik. Kita kembali memperhatikan contoh berikut ini. Suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, sedangkan suhu di kutub utara negatif 12 derajat Celcius di bawah 0. Berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Jawabannya, diketahui suhu di daerah Khatulistiwa 28 derajat Celcius, suhu di kutub utara negatif 12 derajat Celcius di bawah 0. Ditanya, berapa perbedaan suhu di kedua tempat tersebut? Penyelesaiannya, 28 derajat Celcius dikurangi 12 derajat Celcius sama dengan 16 derajat Celcius. Jadi, perbedaan suhu di kedua tempat tersebut yakni 16 derajat Celcius. Kita masih menggunakan prinsip hutang dan bayar. Misalkan 28 ini adalah uang kita, lalu kita membayar hutang kita sebanyak 12, secara otomatis kita akan mendapat kembaliannya 16. Baik, kita lanjut ke contoh soal berikut. Puncak Gunung Meja terletak di ketinggian 250 meter. Desa Arubara letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Meja. Berapakah ketinggian Desa Arubara terhadap Gunung Meja? Jawabannya adalah, diketahui Gunung Meja terletak di ketinggian 250 meter. Desa Arubara letaknya 525 meter di bawah puncak Gunung Meja. Berapakah ketinggian Desa Arubara? Penyelesaiannya 250 dikurangi 525 sama dengan minus 275. Jadi ketinggian Desa Arubara terhadap puncak Gunung Meja yakni negatif 275. Kita masih menggunakan prinsip hutang dan bayar untuk mempermudah pengerjaan dalam soal seperti ini. Kita lanjut ke video berikut. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 di antara gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah. Kemudian naik 7 lantai dengan lift. Di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Jawabannya, diketahui suatu gedung berlantai 12. 3 gedung tersebut berada di bawah permukaan tanah. Udin berada di lantai terbawah, kemudian naik 7 lantai. Ditanya di lantai berapakah ia berada di atas permukaan tanah? Penyelesaiannya, negatif 3 ditambah 7 sama dengan 4. Berarti ia berada pada lantai keempat di atas permukaan tanah. Mari kita perhatikan. Kita misalkan dengan gambar warna ini ada 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Udin berada di lantai paling terakhir. Ini Udin. Lalu ia naik 7 lantai dari bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Udin sudah berada di lantai keberapa dari permukaan tanah? Kita misalkan garis hitam ini adalah tanah. Kita hitung lantai keberapa dari tanah? Lantai ke-1, lantai ke-2, lantai ke-3, dan lantai ke-4 Udin berada. Sekarang Udin berada di lantai ke-4 di atas permukaan tanah. Kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Pada perlombaan papan panahan, aturannya sebagai berikut. Hitam mendapat skor 5. Hitam mendapat skor 5. Kuning mendapat skor 2. Lalu merah mendapat skor negatif 1 atau minus 1. Biru mendapat skor minus 3 atau negatif 3. Sekarang kita perhatikan bahwa Benny membidik 10 kali dengan hasil sebagai berikut. 3 panah mengenai bidang hitam, 3 panah mengenai bidang hitam, 2 panah mengenai bidang kuning, 2 panah mengenai bidang merah, dan sisanya mengenai bidang yang biru. Berapakah skor yang diperoleh Benny? Baik, kita perhatikan jawabannya. Diketahui hitam mendapat skor 5, kuning mendapat skor 2, merah mendapat skor negatif 1, biru mendapat skor negatif 3, sedangkan Benny membidik sebanyak 10 kali. Berapakah skor yang diperoleh Benny? Penyelesaiannya, 3 dikali 5 ditambah 2 dikali 2, tambah negatif 1 kali 2, ditambah 3 dikali negatif 3. 3 kali ia membidik mengenai skor hitam, yaitu 5. 2 kali ia membidik papan warna kuning dan mendapat skor 2. Lalu 2 kali juga ia membidik mengenai warna merah dengan skor negatif 1. Lalu 3 kali ia membidik dan mengenai skor biru dengan poin negatif 3. Lalu kita kalikan seperti biasa. 3 kali 5, 15, tambah 4, tambah negatif 1 dikali 2, yaitu negatif 2, lalu ditambah 3 kali negatif 3 sama dengan negatif 9. 15 tambah 4 kurang 2, kurang 9. Kita lakukan operasi tanda dulu, yaitu positif dikali negatif, hasilnya negatif. Sama seperti sebelahnya, positif kali negatif, hasilnya negatif. Setelah tandanya sudah kita rubah, lalu penjumlahan pengurangan seperti biasa. 15 ditambah 4 dikurang 2 dikurang 9. 15 tambah 4, 19, kita kurangi 2, lalu kurangi 9 lagi. 19 kurang 2 sama dengan 17, kurang 9 sama dengan 8. Cukup mudah kan teman-teman? Sahabat-sahabat matematika, kita lanjut ke contoh. Baik, kita perhatikan contoh berikut ini. Meli membeli 250 buah jeruk. Jeruk tersebut akan dimasukkan ke dalam 10 kantong plastik. Jika berat satu jeruk 200 gram, berapa kilogram buah apel dalam satu kantong plastik? Penyelesaiannya, 250 buah jeruk ini kita bagi dengan 10 buah kantong plastik. Lalu kita kalikan dengan satu buah jeruk itu 200 gram tadi. Baik, untuk mempermudah kita hilangkan nolnya. Tersisa 25 dibagi 1 sama dengan 25. Kita kalikan dengan 200 gram. Sama dengan 5000 gram. Ini kita simpan dulu 2 nolnya. Lalu 25 kali 2 sama dengan 50.
lalu kita masukkan kembali 0,2 ke bawah sini, menjadi 5.000 gram. Untuk diketahui, 1 kilogram itu sama dengan 1 kilogram sama dengan 1.000 gram. 1.000 gram ya. Jadi, kalau untuk soal tadi bahwa 5.000 gram, 5.000 gram, ini huruf gram ya. Lalu, berarti kalau 5.000 gram sama dengan 5 kilogram. Kalau 5.000 gram berarti sama dengan 5.000 gram ini sama dengan 5 kilogram. Baik sahabat matematika, mungkin kalian ingin memberikan soal-soal tentang matematika, kalian bisa kirim juga ke kolom komentar atau via WA. Nanti insya Allah saya berikan nomor WA saya biar kita bisa sharing dan dalam menyelesaikan berbagai soal matematika. Tidak saja hanya soal-soal SD, bisa saja SMP, bahkan SMA. Prinsipnya kita berbagi ilmu. Jika saya tidak bisa, maka saya akan memberitahu bahwa saya tidak bisa. Jika saya bisa menyelesaikannya, insya Allah saya selesaikan. Baik, jadi berat apel dalam satu kantong plastik adalah 5 kg. Baik, sahabat-sahabat matematika, untuk menguji pemahaman kita tentang bilangan operasi hitung bilangan bulat dalam kehidupan sehari-hari kita, kalian bisa melakukan uji tes kemampuan bahwa pemahaman saya sudah bagus atau belum. Selamat mencoba ya, sahabat-sahabat matematika. Jika sudah, kalian boleh mengirim jawabannya pada kolom komentar. Saya tunggu ya. Semoga bermanfaat video-video dari saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.